Hai, kembali lagi dengan gua Hida di sini di podcast Sekolah Cerdas, di mana kita akan membahas seluruh seluk-beluk sekolah di Indonesia dengan para narasumber dari kalangan pelajar. Di sini kita sudah kedatangan tamu yaitu Darren Yusafat, teman saya beda kelas. Kita akan membahas tentang sekolah Indonesia, yang mana topik bahasan di sini adalah sekolah swasta Kristen versus sekolah formal negeri. Oh ya, untuk pertama ini mungkin untuk pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf jika ada suara-suara noise sedikit. Itu ada gangguan sedikit gangguan dari kami. Mohon dimaafkan. Iya. Darren sendiri ada apa ya? Ada yang ingin diperkenalkan sedikit dari Anda untuk para pendengar sekalian? Ya, halo semua para pendengar Sekolah Cerdas. Jadi hari ini gue cuma mau memberikan pendapat gue sebagai kaum sekolah Kristen, pendapat gue tentang sekolah Kristen melawan sekolah negeri formal ini. Okay. Terima kasih juga sih Pak udah mengundang gue. Ya, perbedaan mendasar apa yang biasanya dirasakan oleh orang yang sekolah Kristen dengan sekolah formal biasa? Kalau yang gue rasain, kan gue ini udah sekolah di sekolah Kristen itu selama ya seumur hidup gue lah sebelum SMA. Yang pertama kali mendasar itu keketatan peraturan. Jadi kalau misalnya di sekolah Kristen itu peraturannya sangat ketat. Jadi kita nggak sebebas sekarang di negeri kan guru itu nggak peduli sama nilai. Kalau misalnya di sekolah Kristen itu lu nggak ngumpulin telat sejam aja lu pasti ada hukuman. Gitu. Maksudnya itu ada nilai-nilai itu gimana ya? Kan setahu gua ya di sekolah formal itu sama aja. Guru-guru juga ngejar muridnya yang nilainya kurang. Dan mungkin ada konsekuensi sendiri di sekolah formal negeri. Cuman ada perbedaan. Kalau di sekolah negeri itu guru cenderung menghukum siswa dan menghukumnya itu tidak membuat jerah, dan dia juga tidak membuat siswa itu menjadi makin pintar karena dia menghukum dan tidak memberi materi atau memberi penjelasan yang jelas tentang tugas tersebut. Sedangkan kalau misalnya sekolah Kristen dan swasta itu biasanya langsung diberikan materi, bahkan kalau mau bisa video call langsung sama gurunya apa yang tidak ngerti. Jadi seperti diberi hukuman dan juga diberi penjelasan lebih jelas. Oh ya, itu di luar jam sekolah atau dalam jam sekolah itu? Iya, bisa di luar, bisa di dalam. Ini tapi kita 90%. Ya. 90% itu seperti peduli sama muridnya. Kalau misalnya di SMA, SMP atau SD negeri, kalau misalnya seorang murid tidak mengumpulkan tugas, biasanya guru yang tidak peduli seperti ya Anda tahu lah guru-guru di SMA 71 oknum ya, seperti membiarkan saja, udah urusan lu nilai itu urusan lu gitu. Oh iya benar. Tapi ada juga tuh guru harus bertanggung jawab. Tapi kalau di sekolah negeri ada juga tuh guru yang nggak peduli sama tugasnya murid, tapi di rapot nilainya bagus. Itu bonus. Makanya seperti yang saya bilang ada plus minusnya. Iya. Itu nggak ada di sekolah swasta. Tapi untuk ibadah dan lain-lain sama nggak dari sekolah formal sama sekolah swasta? Beda. Kalau misalnya di sekolah swasta Kristen itu pada hari Senin itu biasanya di selang-seling. Kan 1 bulan ada 4 minggu. Kalau di sekolah negeri biasanya kan selama hari Senin itu selalu upacara bendera. Iya. Kalau misalnya di sekolah swasta itu Senin minggu pertama upacara, minggu kedua ibadah, minggu ketiga upacara, minggu keempat ibadah. Jadi ada selang-seling. Oh, jadi dalam 1 bulan itu upacaranya 2 minggu doang berarti ya di sekolah Kristen itu. Oh, enak juga ya. Iya, betul. Tapi waktunya sama nggak? Kan kalau misalnya di upacara itu kan sekitar 45 menit ya. 40 menit sampai 45 menit, ada sampai sejam juga. Kalau untuk ibadah itu sama segitu juga. Ya, kurang lebih sama lah, 2 jam maksimal. 2 jam. Berarti pelajaran dikurangin dong kalau 2 jam gitu. Jam pertama kepotong. Pak. Cuman ini dia, ini perbedaannya lagi
SMA negeri dan SMA swasta. Hmm. Kita itu pulangnya lama banget. Oh, Kita pulang 3.20. 3.20. Itu saya masih SMP kemarin. 3.20 baru pulang. Sedangkan sekarang saya SMA, kadang-kadang jam 1 udah suruh pulang. Itu iya benar. Nah, itu sih ya, Pak. Sekarang aja kan kelas online jam 12 kelar. Nah, ini iya, apalagi kalau gurunya seperti ya ada tahu lah, bisa kosong ya. Guru-guru yang oknum-oknum gabut ya, gaji buta doang ya. Iya, hanya absen doang. Absen doang. Iya. Oke. Oh ya, untuk itu pulang jam 3.20 itu untuk tahun ini dirubah atau sama? Maksudnya kalau misalnya kita pas SMP itu pas SMP sekarang udah masuk itu apa berubah jadi jam 30 pas atau masih tetap segitu biasanya? Ini saya tahu dari teman saya ya. Jadi kalau misalnya di SMP SMA negeri kan jamnya dikurangin kan, karena ya alasannya karena COVID, jadi supaya murid bisa refokus. Ya. Kalau di swasta sama persis Pak, 3.20, 9 jam pelajaran, sama persis. Jadi Anda nggak bisa istirahat. Dan harus pakai seragam lengkap, harus ngeliatin kamera terus. Karena setiap mata pelajaran pasti Zoom meeting. Gitu, Pak. Itu perbedaan yang sangat mendasar ya. Karena Anda tahu kan di sekolah negeri kan Anda tahu sendiri di sekolah negeri itu kita Zoom meeting itu paling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tidak ada seminggu setiap pelajaran Zoom pakai Zoom atau pakai Google Meet. Justru kalau misalnya setiap pelajaran ada Google Meeting itu ada yang harus dipertanyakan ya. Iya, saya juga pernah ngobrol sama teman saya yang sekolah di international school. Dia juga ada bilang kalau di sana dia itu kalau misalnya belajar itu pakai seragam, tapi dia bilang atasannya doang, bawahannya bebas. Karena kan yang cashier kan, iya. Terus kamera harus nyala. Selama PJJ atau selama kelas online itu kamera harus nyala. Beda dengan sekolah negeri, khususnya di sekolah kita bukan. Nyalain kalau perlu doang. Padahal katanya sekolah unggulan ya, itu juga harus dipertanyakan. Iya. Gimana ini pojok-pojok? Pocok-pocok. Udah jangan kita bahas pocok-pocok lah. Ranah kita cuman perbedaannya saja. Oh iya. Itu ada perbedaan minor-minor lagi nggak? Misalnya kayak atribut atau kosmetik lainnya? Yang kurang lebih sama sih. Kalau misalnya ya peraturan sih. Oh, peraturannya gimana? Lebih ke peraturan. Seperti kalau misalnya di SMA SMP negeri kan kalau misalnya kita membawa, ya lo tau lah anak-anak itu membawa sesuatu, guru nggak peduli ya. Membawa apa? Membawa yang depannya V, yang depannya R. V, R. Rokok gitu. Oh. Ya sebutin aja nggak apa-apa. Rokok, vape, oke. Iya. Itu kan sepertinya malah sudah lumrah ya di SMA SMP negeri. Ya itu anak-anak brengsek dong yang bawa itu. Iya, tapi kalau misalnya di SMP SMA swasta itu kalau misalnya guru mendengar saja, itu bawa ini ya, langsung didatengin, ngomong apa kamu? Ya mana orangnya? Terus langsung disuruh cek satu sekolah, kalian keluar tasnya kita cek. Nah itu dia. Jadi harus tetap jaga sikap. Saya kira itu cuma ini doang loh, kayak misalnya setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu pemeriksaan rutin gitu. Ya pemeriksaan rutinnya kalau misalnya di itu biasanya sih satu semester bisa ya sebulan sekali juga sih. Cuma kan kalau kelas sekolah kita kan 6 bulan sekali sepertinya. Oh tidak ada. Sekolah kita tidak ada dari kelas 11. Bahkan tidak ada. Iya. Tidak ada namanya pemeriksaan. Kalau misalnya pemeriksaan pasti pada kabur ke toilet. Ini kita nggak boleh ke toilet Pak, harus di depan kelas ngeliatin. Oh di depan kelas itu di depan papan tulis pas gitu ya? Enggak, di luar kelas. Oh di luar kelas. Harus baris kita Pak. Oke. Kalau misalnya itu kan langsung toilet. Kalau kebelet gimana? Harus temenin guru gitu? ya loh. Ya kan? Belum pernah kejadian sih. Tahu juga saya. Tiba-tiba saking paniknya gitu. Aduh gimana nih terus tiba-tiba pengen
kencing atau pengen BAB gimana? Harus ke kamar mandi dong. Oh iya sih. Ya mungkin itu nggak apa-apa yang udah darurat nggak apa-apa. Oh, udah ya apa? Kirain nggak boleh gitu. Oh, untuk masalah rambut sama pakaian sendiri Ya sama. sama. Tapi kan setahu Untuk saya rambut untuk rambut untungnya di negeri sama-sama nggak boleh panjang ya. Jadi sama bersih sama kita. Cuman kan kalau di negeri kan saya lihat untuk pakaian ya. Iya. Pakaian itu kalau misalnya dipendekin atau diapain, guru-guru agak kurang peduli ya, kecuali guru agama dan guru kesukaan. Iya, ya benar sekali benar. Tapi ada juga guru yang emang pengen aja nyari masalah sama murid. Ada aja. Iya. Kalau misalnya di swasta Anda masuk seperti itu, udah masalah. Kan di swasta kan celananya pendek. Dikecilin lagi mau jadi apaan? Hot pen. Enggak, Pak. Kan ngomong SMA, Pak. SMA panjang, Pak. Oh, SMA panjang sekarang. Bukan SMA pendek ya dulu? Enggak, SMA. Oh, SMA, oke. Terus kalau misalnya SMP nih? Kalau SMP kan ya elah, ngapain sih SMP, anak SMP gitu loh. Enggak, misalnya gini, SMP kan roknya pendek ya, untuk cewek ya. Kalau pengen dipendekin lagi gimana itu? Itu apa yang terjadi? Pendeknya nggak seperti anime, Pak. Oh, nggak kayak Jepang ya? Enggak, beda itu beda itu, Pak. Oh, itu saya nggak pernah bolos, Pak. Ini pendeknya masih batas wajar lah. Oh, sedengkul ya, berarti ya? Ini biasa. Sedengkul gitu kan ya? Berarti peraturan rok pendek itu nggak boleh di atas dengkul, betul? Nggak boleh di, kalau nggak salah nggak boleh. Iya, nggak boleh di atas dengkul. Nggak boleh di atas dengkul. 2 cm di atas dengkul nggak boleh. Oh, berarti pakai rok mini nggak boleh ya? Nggak boleh. Untuk acara-acara misalnya kan ada pentas gitu, pensi gitu, pakai rok mini nggak boleh juga? Boleh, Pak. Boleh. Oh, berarti linglung dong peraturannya. Acara pensi kan Bapak tahu sendiri, itu PSBB mantap sekali, siapa yang mau meriksa, Pak? Tapi pensi di sekolah negeri formal tidak boleh, Pak. Anda harus berpakaian rapi. Oh iya, tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Tahu nggak? Untuk sekolah kita sendiri kan pernah ada wacana kalau misalnya grup salsa, ekskul salsa itu pernah dihujat sama kedinasan. Iya, pernah dihujat sama kedinasan gara-gara pakaiannya terlalu vulgar. Padahal kan siapa juga yang ngaceng lihat itu. Padahal wajar sih. Ya kan? Lihatin bocil-bocil siapa yang Ya kan? Ini kalau dilanjutin bisa juara itu. Oh. Kalau misalnya buka baju juara itu. Kayak American Got Talent. Sama aja. Lu ikut American Got Talent. Ya, lu ada aksi buka baju, lu atau menang. Amerika itu bebas, Pak. Oh iya bebas. Kalau ngomongin Amerika udah. Ya, seperti biasa. Udah bebas. Dia kan juara umum kan sekarang. Juara umum telanjang sedunia. Wah, itu gendernya aja 1000, Pak, mereka. Hah? Saya nggak ngerti juga. Apa gendernya 1000? Gendernya. Iya. Enggak, mereka melegalkan LGBT. Sampai aseksual juga, dan yang nggak punya kelamin non binary juga dilegalkan di sana. Saya senang. Saya harap bisa di Indonesia juga begitu. Iya. Jangan dong, Pak. Menghargai hak itu namanya. Kalau misalnya Bapak ke website-nya LGBT suruh beli baju LGBT, Bapak tak tahu pilihannya apa? Kenapa? Kalau misalnya ke website LGBT mau beli baju LGBT nih. Bapak tahu nggak pilihannya apa, ukurannya? Apa? Men sama woman, Pak. Men sama woman dibagi dua doang. Secara tidak langsung kan bingung orang. Ya, tapi kan itu kan hak orang. Jadi kayak misalnya itu hak orang loh, kan hak orang. Iya sih. Yang penting jangan sampai mengganggu kita sih. Iya benar. Yang penting jangan tiba-tiba ngajak
kita jadi ikutin mereka. Misalnya teman lu ada yang LGBT nih, Der. Terus tiba-tiba, Der, ayolah ikut. Enak kok, itunya disodok enak. Kan Itu kita skip banget ya. ya skip banget dong. Udah, ngapain jadi ngalor ngidul ke LGBT? Untuk untuk masalah buku sendiri tuh gimana di sekolah swasta? Enaknya sekolah negeri ini dia. Di sekolah negeri itu buku kan minjem ya. Iya. Terus kita boleh milih-milih. Oh, Kalau milih-milih misalnya ya. di SMA, SMP swasta itu buku dipilihin dan bayar, Pak. Jadi kita nggak boleh milih-milih, nggak milihnya aja deh. Yang lain bisa fotokopi teman nggak boleh. Kita harus beli semuanya. Buset. Satu paket itu, walaupun ada satu dua buku yang nggak bakal guna. Oh, yang nggak guna, lima buku kan yang nggak guna. Tapi keseringan belajar di sekolah itu pakai PPT ya. Sama kita lah, buku kan nggak terlalu guna. Iya PPT. sih. Tapi tentu disuruh beli bukunya. Cuman yang kelebihan yang disuruh beli kalau dicoret-coret juga apa. Oh iya, bener dong. Tapi buku di sekolah formal dicoret-coret juga nggak diomelin. Iya, siapa yang mau meriksa kan? Iya, makanya. Anda pikir ada yang mau meriksa 800 buku yang dicoret-coret? Tidak ada yang mau. Terus kalau misalnya ketahuan mau diapain gitu ya, Pak? Iya juga kan, nggak mungkin kan. Ntar udah gini, kamu bukunya coret-coret, beli tip lagi buat ngapus. Nggak mungkin kan? Iya. Nggak mungkin. Ya, jadi menurut saya untuk urusan perbukuan, saya lebih mendukung sekolah negeri. Tapi karena gratisnya itu banyak yang rusak bukunya. Nggak buku baru gitu loh. Ya makanya di sini siapa cepat dia dapat, kita cari yang terbaik kan. Nah, kasihannya kelas saya, Pak. Kelas saya terakhir, Pak. Mau gimana itu? Kelas yang nomornya belakang itu agak ngenas. Harusnya dapat 13 buku, ini cuma dapat 8. Emang barbar. Iya, memang. Untuk urusan atribut sendiri itu gimana? Misalnya kaos kaki, sepatu itu kan biasanya ada peraturan khusus untuk sepatu atau lainnya? Iya, kalau misalnya untuk atribut sebelum masuk itu kita kan salam dan diperiksa, bukan seperti di SMA negeri ya. Sama kok di salam doang kalau di SMA negeri. Salam doang. Salim doang, habis itu ya udah. Habis kalau di sekolah negeri kan harus pakai celana yang bagus, baju yang rapi. Habis itu ditanyain kalau mau pramuka, bawa topi enggak? Kalau enggak, bukan dihukum, disuruh beli. Kalau nggak ada duit, suruh ngutang ke teman. Bener, saya nggak bohong. 40.000 harga. Barbar sekali. Saya nggak bohong. Suruh ngutang ke teman. Kalau nggak ada duit. Set. Terus? Itu. Jadi, bentar, kalau misalnya kita nggak bawa tapi bilang bawa gimana? Ya kan ada pramuka ya, Pak? Iya, maksudnya pas pramuka diapain? Disuruh beli. Ayo yang belum beli gitu. Yang belum beli. Wah, ini koperasi kaya ini koperasi. Koperasi kaya ini. Kaya. Terus beda sama koperasi 71 ya. Yeah. Koperasi mereka itu selalu ready stock. Kalau bisa di sini, kalau bisa suruh beli. Habis Pak, itu bisa kan. Di sana nggak bisa makanya. Anda tahu kenapa sekolah kita selalu ready stock? Nah, itu yang bikin males. Anda tahu kenapa sekolah kita selalu ready stock? Karena yang beli jarang. Iya. Sekarang gini deh, pas PJJ ini aja, pas PSBB ya, koperasi tutup itu. Yang jual bangkrut itu. Itu kasihan. Pindah jurusan jadi pindah pekerjaan jadi kuli. Aja udah rugi jualannya diambilin. Apalagi online. Iya benar. Online gak ada yang beli. Offline aja sering ini dicolongin kan sama murid-murid kan. Barbar banget, udah sekolah gratis nyolong pula. Ya kan? Terutama ini ya, snack dan kertas ulangan. Benar. Kertas ulangan. Iya, kertas ulangan. Jadi ingat beli bakwan bilangnya 1, beli bakwan 3 bilangnya 1. Ah, iya. Sama itu. Tapi sekarang mereka yang rugi. Nah. Mereka yang rugi, kita mah bodo amat ya. Yang penting kita untung. Kita kan
kenyang. Yoi. Lagian kan nggak rugi juga kan? Cuman satu orang kan dalam sehari. Iya. Cuma satu orang doang. Iya. Kalau Gak mungkin kan ada yang berpikiran sama kayak gue. iya, ya bener kan? Gak mungkin ada 50 orang beli bakwan 3 bilangnya 1. Tuh ada 50 orang yang begitu. Itu rugi wajar rugi. Cuma satu orang. Ya satu orang doang. Pemikirannya Darren doang ini. Terus masalah kantin tuh gimana kantin? Kan ada tuh kantin yang emang gratis kita makan. Di sana sendiri gratis nggak dulu? Waktu Anda di sekolah. Kantin ada itu beberapa sekolah yang biaya bulanannya SPP-nya itu udah sepaket sama biaya kantin. Jadi makan di sana gratis. Oh, ada ya? Ada. Oh, ada katro ya? Kalau di sekolah. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Bisa bohong dong kalau gue. Ya ngambilnya ngotak dong, ngambilnya ngotak dong. Setiap orang ada kuotanya ya? Kayaknya ada deh. Enggak kok, nggak ada kuotanya, asal ngambil aja secukupnya ngambilnya. Beneran secukupnya. Cukupnya. Boleh ngambil 2 piring, boleh kalau cukup. Cukup biasanya beda, Pak. 2 piring, 1 piring buat istirahat pertama, piring keduanya buat di kelas gitu. Iya. Tapi kalau untuk sekolah Kristen seperti sekolah yang udah saya jalanin sih, sama seperti kantin di SMA negeri, cuman harganya cuma 5.000 aja. Lebih mahal 5.000. Iya, semuanya cuma 5.000 pasti. Oh, semuanya 5.000. Anda kalau misalnya beli ayam goreng juga 5.000. Ayam goreng sama nasi 18.000. Katanya 5.000. Nggak ada yang worth it, Pak. Lebih mahal 5.000 ya, di normal. Oh iya, lebih mahal 5.000. Nggak ada yang worth it ya. Anda beli Aqua 7.000, ya nggak ada yang worth it. Terus penjualnya orang Cina semua, Pak. Oh, itu kalau disemprot susah. Pantes. Susah. Makanya mager kita. Tapi laku mereka. Laku. Wah. Ya seperti ya Bapak tahu dah. Itu orang Kristen semua, pasti menunya kan agak-agak melenceng. Ada babi juga dong. Ada. Wah, enak dong. Enak. Iya. Berarti babi di sana mahal. Paling babi guling, babi panggang, stik babi di sana mungkin ada. Satu doang sih Pak biasanya, dari 4 kantin itu satu doang itu. Nah itu yang paling ramai. Oh itu paling ramai. Paling ramai paling mahal pas ini. Iya mahal sih. 20.000 ya Pak. 35. Iya. Lu mending makan di restoran kalau gitu, ngapain di kantin? Iya, saya sih nggak pernah, saya cuma minta-mintain punya teman aja. Begini gitu lu pelit banget. Iya. Iya. Pengiritan ya. Jadi tidak banyak perbedaan. Iya. Cuma perbedaannya di menunya aja. Oke. Untuk buku sendiri, buku tulis sendiri? Ya buku tulis kita beli sendiri. Boleh, tapi untuk kan mereka menjual, tapi ada dikasih kebebasan beli buku tulis sendiri untuk buku dari mereka. Oh, nggak pakai itu ya, binder apa itu yang kayak kertas isi ulang gitu? Apa sih namanya? Binder ya? Enggak ya? Iya, binder. Ada beberapa sekolah yang pakai binder soalnya. Yang mengharuskan muridnya pakai binder. Pasti ada. Ya kasihan. Tapi katanya lebih enak pakai binder. Karena nggak perlu bawa buku-buku banyak. Tidak seperti Anda. Enggak juga deh Pak. Saya lebih suka buku satu kecil untuk semua pelajaran. Iya itu buku binder itu buat semua pelajaran, tinggal disekat-sekatin doang. Iya, tapi untuk sekarang belum, mungkin nanti di masa depan. Iya, semoga yang lebih mahal kan. Iya benar, itu international school, wajar lah. Internasional. SPP-nya aja sama kayak harga kontrakan. Nah, itu sih. Itu baru SPP ya, belum uang pembangunan. Belum bisa ada acara. Iya benar. Belum amalnya, uang amal. Iya. Belum uang amal yang dibilang buat korupsi.
Banyak. Nah, iya, banyak ya. Banyak lah. Penghasilan Anda minimal 200 tuh. Oh, tidak bisa. Minimal tuh masukin sekolah. DP. Misalnya anak Anda ingin masuk ke sekolah internasional, penghasilan Anda minimal 500 juta lah per tahun. Iya. Itu minimal loh. 500. Iya. Heeh. Kalau pengen lebih bagus lagi sih 1 miliar 1 tahun. 1 miliar per tahun. Iya. Jadi itu belum sama pajak ya. Belum sama PPN. Oke. Iya. Oke. Selanjutnya itu untuk guru-guru sendiri ada perbedaan minornya nggak? Misalnya guru di sana apa gitu? Ada apa di guru di sana dan apa? Ada Ya, guru di sana ya pasti karena sekolah Kristen. Mayoritas itu Kristen guru di sana. Oh, tapi ada yang Islam. Kita lebih enak lah. Ada yang Islam, tapi cuma 2-3 orang. Dibully dong ntar. Jadi kita nggak bisa. Untungnya sih enggak sih. Guru Islam itu untuk materi-materi yang enggak ini sih, kayak materi OR. Guru Islam itu OR 1, terus seni 1, sama satu lagi musik 1. Nah, kan nggak terlalu nggak terlalu bikin pusing lah gurunya. Oh iya. Nggak kayak jadi kalau oknum ya. Iya. Oknum di guru kita ya. Iya, nggak kayak oknum di guru di sekolah kita ya. Nggak kayak oknum. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol agak lebih enak lah karena seiman kan. Jadi kalau ngomong nggak ada yang panas. Ya Anda tahu sendiri ya. Anda tahu sendiri lah siapa itu ya, sobat gurun. Sobat gurun yang maha kuasa. Oh ya, berhubung sama soal Islam Kristen itu pasti ada dong murid Islam di sana. Ada murid Islam. Itu gimana kalau murid Islam di sana? Ya kalau misalnya seorang orang tua udah ngeluarin duit dan memikirkan anaknya udah masukin Kristen, ya itu harus terima pro dan kontra. Kagak salah. Apakah mungkin dia nggak salah sama sekali sekolah? Terus ibadah dia terserah dia. Kamu mau ikut ibadah apa enggak? Oh, boleh ya? Jadi enggak yang dipaksa, Pak. Boleh kalau mau di kelas gak apa-apa. Cuman ya udah dikit ngapain di kelas? Saya juga bingung. Dia ikut ibadah. Kembali lagi dengan kita di podcast Sekolah Cerdas. Kita akan melanjutkan podcast tadi karena ada break sebentar. Semoga breaknya tadi tidak terlalu lama. Tadi kita sudah bahas sampai orang tua yang ingin masukkan anaknya, khususnya anaknya Islam, orang tua Islam itu pengen masukin anaknya ke sekolah Kristen. Itu gimana? Ya, jadi kalau misalnya di SMA, SMP negeri swasta itu bukan full SMA negeri yang berisi murid-murid Kristen kan. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mau masukin anaknya yang beragama Islam, apa bisa apa? Cuman harus ada mengisi kayak surat gitulah, surat perjanjian harus anaknya mau di ini agar susah sholat atau agama. Jadi mata pelajaran agama Islam itu nggak ada. Terus, jadi itu sebenarnya berdasarkan keputusan orang tua aja. Jadi di sana jadi sebenarnya sekolahnya tuh pengen bikin surat itu biar kalau misalnya anaknya jadi tiba-tiba melenceng, sekolah nggak tanggung jawab. Iya. Sebenarnya itu doang. Udah ada tanggung jawab, udah ada iya. Ini apa? Tapi kalau misalnya udah masuk sih, pas udah masuk sih, ya kita nggak beda-bedain, sama aja lah kayak sekarang juga di negeri, sama aja selalu aja gitu. Ya sama, iya sih. Cuman kadang ada aja tuh orang yang anak-anak brengsek yang suka rasis. Iya. Pasti ada rasis lah. Rasis itu nggak bisa. Rasis itu melekat pada diri kita, Bung. Nggak bisa. Iya benar. Tapi di sana ada pengucilan tersendiri nggak untuk anak-anak kayak gitu? Apa tuh? Misalnya ada anak Kristen di sana, ada anak Islam di sekolah Kristen tuh ada pengucilan tersendiri nggak? Atau ya ada misalnya nggak ditemenin atau apa gitu? Untuk angkatan saya, ya. Untuk angkatan saya semua anak yang beragama Islam itu asik-asik semua. Jadi untuk angkatan saya nggak ada bullying sama sekali. Oh, berarti bukan masalah agamanya ya? Anaknya ya, enak apa nggak diajak temenan? Kebetulan orangnya asik-asik semua, ya. Saya
Oke oke oke. Tapi yang aneh itu nggak ada tuh loh. Pondok pesantren dimasukin orang Kristen nggak pernah ada. Ya kan? Itu baik itu tempat sekolah sih. Agak berbeda ya. Beda Ya, lah itu. Itu ya kan sama-sama sekolah basis agama kan? Satunya Kristen, satunya Islam. Nah, kalau misalnya Islam iya, boleh masuk ke sekolah Kristen, harusnya Kristen boleh dong masuk ke MAN, masuk ke MTS. Ah, iya juga. ya juga kan? Ntar Ya, surat itu mungkin di masa depan bakal terjadi. Kalau untuk sekarang sih kayaknya nggak Islam ada. dan Kristen belum boleh masuk ke Islam. Ah, Iya. kenapa? Untuk sekarang belum boleh masuk anak agama Kristen ke MTS man. Emang Mungkin di masa depan. emang nggak boleh masuk ya? Bukannya boleh ya? Ntar ada bikin surat perjanjian juga. MTS kemana deh? Saya nggak tahu kan saya nggak sekolah di situ. ntar anak lu cobain masuk ke sana. Saya nggak tahu pak. Iya iya oke 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 oke. Jadi untuk Anda sendiri nih, menurut Anda sendiri, dari seluruh keseruan yang Anda sudah sebutkan itu enakan mana? Sekolah negeri formal, negeri formal atau sekolah swasta Kristen? Aduh ini agak susah ya. Soalnya tuh banyak banget plus minusnya. Cuman karena orang saya begini udah mau duit. Jadi saya dukung. Saya lebih suka SMA negeri. Oh, SMA SMA negeri. negeri. Soalnya begini. Ah? SMP SMA swasta itu selalu terus menerus menomorsatukan gengsi. Aduh itu saya nggak suka banget. Emang iya? Kenapa? Kenapa gitu? Iya, motor lo keren, kita terdekat sama lo. Mobil lo keren, dia dekat sama lo. Wah itu jaket lo berapa harganya? Loh. Itu di. Jadi Anda agak kurang. Itu di SMP sekolah swasta, iya. swasta ya? Swasta. Oh, jadi Anda agak kurang pede kalau misalnya cuman pakai barang agak murah. Tapi Anda tahu kan pernak-pernik saya ke sekolah gimana? Baju kucel. Iya. Baju kucel. Iya. Kalau saya SMP SMA negeri itu enak ya, kita semua terangkul. Bahkan agama bisa berbagai agama bisa masuk. Iya. Jadi, itulah. Tapi kasihan yang Konghucu. Belum ada guru Konghucu di itu ini. emang belum ada guru Konghucu. Sama yang ateis. Ateis juga nggak bisa masuk tuh. Ateis nggak bisa masuk. Lo harus beragama. Masuk sekolah formal lo harus beragama. Iya. Tapi kalau swasta lo boleh, ateis lo boleh. Guru agama ateis susah pak, ngajarin apa pak? Ini ateis ngajarin apa? filsafat. Teori ini ya, teori bumi. Iya, teori bertukar bumi. Teori ini manusia purba yang mukanya kayak monyet. Iya, itu sih. Iya, pegang saya itu. Terus itu jadi menurut Anda akan satu lagi. Tadi lupa mau nanya apa kan? Masalah fasilitas. Iya, fasilitas. Fasilitas. Ini dia. Ini kelebihannya SMA SMP swasta dari SMP SMA negeri. Iya. Fasilitas kita itu benar-benar terjamin sih. Kalau misalnya mau lapangan 10 kan katanya bola, kan? Lapangan 10 kan katanya? Iya, lapangan kita sih ada. Lapangan kita aja ada 2 waktu itu. Oh, 2. 3 malah. 3. 1 lompat jauh, 1 basket, 1 futsal. Wow. Itu lapangan aja. Kita, sekolah kita banyak loh. Ada 3 juga, cuma dibagi-bagi. Bagi-bagi, iya. Lapangan voli, lapangan badminton, lapangan futsal. Dibagi-bagi tapi. Iya. Satu lapangan dibagi-bagi. Oke. Iya. Tapi itu ada terus ini. Enaknya di sana. Ada lapangan indoor juga kan? Lapangan indoor itu tuh sekolah yang baru. Untuk sekolah saya kan agak tua, jadi belum ada sih lapangan indoor. Ada monopos ya. Sekolah yang baru tuh bisa lapangan indoor. Ya 10 tahun terakhir lah kan sekolah saya 30 tahun yang lalu bangun. Oke. Cuma renov ringan doang. Ya iya renov ringan dong. Kan duitnya masuk ke oknum semua. Kalau di mata pelajaran pilihan mata pelajarannya banyak. Anda mau main misalnya seni aja dibagi 5 ul. Wow. Seni rupa, seni musik, seni vokal, seni memasak, sama seni tari.
Oh, acting nggak Anda ada? mau seni musik, Anda nggak punya. Oh, belum ada. Cupu. Anda mau seni musik, Anda nggak punya gitar, pinjem aja gitar sekolah. Wah, saya nggak bisa main gitar. Sedia semua sih. Saya bisanya main piano, boleh pinjem piano sekolah. Nggak bisa. Ada biola nggak? Ada violin nggak di sana? Nah, biola itu harganya agak nggak ngotak. Iya, makanya itu belum ada. Cuman yang basic adalah. Tapi untuk alat musik yang kelas. Alat musik yang semacam piano. Keyboard ada. Bukan keyboard, piano. Piano. Nah, itu ya upright atau grand gitu misalnya ada pas pensi piano grand di tengah gitu, keren kan? Oh, piano. Piano sih biasanya kalau pensi kita mirip sama pensi Seven, Pak. Ya kali kayak gitu, Pak. Pertama saya nggak pernah datang ke Seven karena saya tidak suka keramaian dan malam-malam. Nah, jadi saya nggak tahu di Seven ada apa aja. Tapi perasaan di Seven nggak pernah ada namanya piano deh. Iya. Biasanya sih yang datang yang bawa peralatan biasanya sih gitu sama kayak Seven. Cuma bedanya kita nggak barbar aja sih gitu sih. Iya. Nggak barbar gitu. Nggak ada kan mosing di sana kan? Nggak ada. Raisa nyanyi terus mosing nggak ada ya? Nah, kalau bisa di Seven itu susah, Pak. Ada yang lompat jauh juga kan? Ada yang lompat jauh, kakinya kena orang. Ada yang roda pengen atlet, kakinya kena orang, nggak sengaja. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kurang oksigen di Seven jangan setengahin. Terus di Seven sepertinya nggak ada batas penonton ya. Masuk aja. Oh, ada batasnya. Kalau lu nggak punya tiket nggak boleh masuk. Itu batasnya. Oh iya. Itu batasnya. Benar, itu batasnya. Lagian kan sebenarnya kan dananya 80% dari sponsor. Lu nggak rugi. Iya. Ngapain rugi? Kalau sponsornya mau. Berharap apa terus sponsor? Satu lagi dari fasilitas itu ya yang paling sering kita lakuin di sekolah itu kita kan pasti di kelas ya. Iya. Kelas itu ya bangku dan kursi itu kita ini dari apa ya? Bukan kayu, dari beton. Bukan plastik, kayak beton. Saya nggak tahu. Cuma rasanya mahal, Pak. Rasanya mahal. Oke. Berarti bangku apa dong? Empuk nggak? Ada, Pak. Ada ininya. Ada busanya. Bangkunya ada busanya. Oh. Kegabung itu. Nih, bangku ini dong, bangku guru yang empuk-empuk gitu bukan? Yang bisa muter-muter gitu. Enggak bisa. Oh ya, nggak seru. Cuman Bapak harus lihat sendiri sih. Bangkunya ada itu. Nggak mau, corona. Terus mejanya bersih dan nggak ada rudal, Pak. Oh, rudal nggak tuh. Itu bukannya karya seni ya? Rudal itu karya seni loh. Itu meriam sebenarnya. Itu yang huruf W itu di bawah itu roda. Moncongnya itu tuh moncong meriam itu. Cuma nembakinya beda. Ya itu kalau misalnya di negeri itu model bio selera. Kalau misalnya di ini agak lebih netral. Tapi ada nggak sih di sekolah swasta di kamar mandi itu tiba-tiba ada tulisannya Joko Love Anwar gitu misalnya, ada nggak? Belum, nggak ada sih. Oh, nggak ada. Soalnya OB-nya benar-benar kerja, Pak. Oh. Kelasnya benar-benar dibersihin. Tapi kan kita pagi-pagi masuk kelas itu hawanya wangi, terus ada musiknya. Oh, musik apa? Jazz ya? Jazz atau klasik? Ya tergantung, kadang-kadang berubah-ubah. Iya bisa jazz. Kalau di sekolah formal selawatan, Pak. Lagu. Iya, selawatan. Terus pas masuk kelas ada iblis. Bungkus. Apa? Lu masuk ke sekolah formal? Ya. Masuk formal ya? Di sekolah negeri ada bungkus risol. Ada bungkus risol. Bangkunya miring-miring. Debu di mana-mana. Terus di pojok belakang udah naik tidur. Yoi, AC-nya nyala tapi panas. Iya, itu sih fasilitas. Yang paling kerasa fasilitas. Iya sih memang. Ada harga, ada ini sih ya. Tapi ada tuh sekolah swasta yang murah itu, yang ala kadarnya.
yang hanya menerima murid-murid bodoh, murid-murid pintar nggak boleh masuk. Iya, kita sebelah dan kiri tuh. Iya. Ya jadi Udah aja itu murah banget. Pak. ada tuh yang uang gedenya cuma 200.000 ada. Ada. Cuma kan ini kita lebih ke yang itu sekolah rata-rata sekolah swasta itu sedikit aja sih. Ya itu sekolah yang benar-benar hancur sih sebenarnya. Iya. Sekolah apa udah swasta bayar 200.000, sekolahnya kecil, muridnya nggak ada yang pintar sama sekali. Misalnya susah swasta itu hancur sih. Kenapa? Setidaknya tuh 3 tahun ya. Maaf, suara. Oke. Kalau Anda tes. Iya. Kalau Anda sekolah swasta, setidaknya itu ada punya duit untuk 3 tahun ke depan. Itu ngabisin berapa juta kira-kira itu? Sampai ratusan nggak? Untuk SMP sendiri? Untuk zaman gua 1,8 itu mahal banget. Itu per bulan? Per bulan, Pak. Per bulan? Murah itu. Mahal banget, Pak. Aduh. Kan dibilang ada. Untuk orang, iya untuk gue ya mahal banget. Ya. Oh iya benar, untuk lu nggak mahal ya, untuk bapak lu mah murah. Jadi kalau misalnya ini buat itu, bapak gue bilang kamu belajar bener ya, soalnya ini udah bayar mahal-mahal. Tapi kalau di negeri ya tetap. Bapak lu nggak bilang apa-apa? Ya udah sekolah sama. Nggak bilang apa-apa, seneng ya. Ya seneng, yeay. Anak gua nggak usah bayar lagi SPP-nya. Ya tapi ya gitulah. Mahal sih, jadi ya. Karena kita dibiayai pemerintah ya sekolah kita, sekolah negeri ya. Jadi fasilitasnya ala kadarnya. Ala kadar ya, jadi tergantung muridnya sih. Jadinya. Iya sih. Mau berkembang ya tergantung muridnya. Kalau pengen bagus swasta, kalau pengen jelek, kalau pengen biasa aja, bukan jelek ya, biasa aja, ya masuk ke negeri. Biasa aja. Karena nggak ada yang negeri sekolah swasta, nggak ada. 81 pun nggak begitu. SMA 8 pun nggak begitu. Belum ada sekolah negeri yang ngalahin international school. Belum ada, mudah-mudahan. Nggak mudah-mudahan lah, kita juga dapat bentar lagi kelar sekolahnya. Tahu kan? Ngapain lu ngomongin mudah-mudahan? Nggak ada nggak ada hubungannya buat kita, nggak ada untungnya. Iya, nggak ada untung kita. Yang ada iri. Iya bener yang ada iri. Ya udah, untuk yang terakhir ya, di setiap podcast kita Sekolah Cerdas itu pasti ada sesi pesan apa yang akan Anda sampaikan untuk pendidikan di Indonesia. Boleh sesuai materi, boleh tidak. Oke. Pesan-pesan untuk pendidikan di Indonesia. Ya, terutama setelah masa-masa sulit ini ya. Iya, pandemi. Semoga pendidikan, terutama pendidikan negeri di Indonesia itu bisa lebih merata. Dan juga mudah-mudahan, seperti yang saya tahu itu, anggaran untuk pendidikan di Indonesia itu tidak sedikit. Itu banyak. Mohon yang turun tapi cuma 10%. Mohon digunakan untuk perkembangan fasilitas sekolah bagi yang seperti saya bilang pemerataan pendidikan, karena DKI Jakarta ini udah termasuk beruntung. Iya. Tapi yang di luar DKI Jakarta bayar sekolahnya walaupun negeri. Mungkin soalnya cuma bayar. Iya. SPP-nya bayar. Gratis. Kita bayar dan yang bagus itu cuma 2-3 sekolah. Iya. Itu saya cuma mengharapkan sih mudah-mudahan pendidikannya bisa meningkat, guru-gurunya bisa semakin berkompetensi, dan juga pemerataan gratisin saja satu Indonesia sehingga semuanya bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang setara. Ya, minimal wajib sekolah 12 tahun ya. Iya, minimal. Untuk kuliah sendiri kan memang biayanya gede ya, kuliah sendiri kan ya. Jangan kuliah ada alat, ada ini, ada itu, macam-macam. Bahas kuliah nanti lah. Ngapain bahas kuliah sekarang? Nanti. Ini untuk episode ini kita hanya bahas sekolah. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan selain itu? Oke. Seperti itu aja. Terima kasih Paul udah mengundang saya di podcast Sekolah Cerdas pada hari ini. Saya merasa sangat-sangat
kan? Terima kasih banyak. Ya, ya. Para pendengar Sekolah Cerdas, sepertinya podcast kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu, makan yang sehat, 45 sempurna, pakai masker jika keluar, hindari kontak, dan tetap semangat menjalani hidup. Saya Hida dari podcast Sekolah Cerdas mengatakan pamit undur diri. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, kapanpun Anda mendengarkan ini.